Halo, selamat datang kembali di channel Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Agung Fauzi dan juga ada Pak Robert Handri akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu dari Bapak Tatang, suatu tugas paper review dengan judul buku Innovation Management, Konteks Strategis, System and Process, Chapter 9, Culture and Climate for Innovation, yang ditulis oleh Pervez K. Ahmed dan juga Charles de Shepherd tahun 2010. Untuk outline-nya sendiri terdiri dari 7. Yang pertama ada hasil pembelajaran, ada pendahuluan, budaya dan iklim, serta ada budaya dan efektivitas organisasi, ada mengelola budaya untuk inovasi dan kreativitas, kesimpulan dan juga referensi. Hasil pembelajaran yang diharapkan yaitu kita mengetahui pentingnya dan dampak budaya dari iklim organisasi, lalu memahami apakah perbedaan utama antara budaya dan iklim organisasi, lalu ada cara-cara mengelola budaya untuk mendorong inovatif, lalu ada norma dan nilai untuk mendorong inovasi dan yang menghambat inovasi. Selanjutnya ada peran yang perlu dimainkan oleh pemimpin dalam mendorong inovasi, yaitu melalui budaya. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran yang diharapkan yaitu mengenali struktur, sistem, dan proses yang memungkinkan terciptanya budaya dan juga inovasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini, perusahaan menyadari pentingnya inovasi, namun ragu karena ada risiko. Lalu diskusi yang terkait rapat di ruang rapat itu hanya sebatas perdebatan tanpa adanya tindakan. Organisasi juga membutuhkan budaya dan iklim agar terdorong inovasinya. Lalu inovasi sendiri itu bukan hanya tentang aspek yang berwujud, tetapi juga tentang lingkungan dan juga budaya organisasi. Selanjutnya, keberhasilan inovasi itu tidak hanya bergantung pada struktur dan proses, juga pada persepsi, tindakan, dan juga sikap dari masing-masing karyawan. Lalu menerapkan struktur dan sistem untuk inovasi merupakan hal yang menantang, karena itu harus membuat karyawan merasa nyaman dan juga termotivasi untuk merangkul inovasi agar dapat berkembang. Nah, ilustrasi sendiri itu pada bab ini kami mengambil Microsoft di puncak klasemen. Microsoft sendiri itu memiliki budaya manajer memberikan kekuasaan kepada pengembang perangkat lunak yang memiliki peran sentral dalam menulis dan merancang produk perusahaan, yaitu dilakukan dengan cara memiliki tata letak fisik kantor Microsoft untuk memfasilitasi kreativitas dan juga inovasi, seperti suasana kampus, berbagai fasilitas rekreasi, lapangan bermain, area makan, dan juga lapangan basket. Selanjutnya pada subbab budaya dan iklim. Perbedaan perasaan dan suasana yang dialami ketika kita mengunjungi suatu perusahaan tertentu, misalnya ada 3M, Hewlett Packard, Sony, dan juga Honda, itu dibandingkan dengan perusahaan biasa, ini biasanya terkait dengan iklim atau organisasi dan budaya setiap perusahaan. Iklim ini merujuk pada praktik, prosedur, dan juga sistem penghargaan yang dapat diamati. Selanjutnya, karyawan juga aktif berpartisipasi dalam lingkungan organisasi berdasarkan persepsi dan juga pengalaman mereka. Lalu penjelasan tentang perbedaan antara budaya itu ada eksplisit dan implisit, di mana eksplisit itu relatif melibatkan perilaku yang dapat diamati, sedangkan untuk implisit itu melibatkan nilai-nilai yang mendasari perilaku. Selanjutnya, budaya yang kuat itu ditandai dengan intensitas dan juga konsensus yang tinggi. Karyawan dengan prinsip-prinsip organisasi itu dapat menghambat dan juga meningkatkan dalam perubahan lingkungan. Lalu selanjutnya ada 4 dimensi iklim, di mana pada buku ini dijabarkan ada 4 dimensi iklim. Yang pertama itu ada sifat hubungan interpersonal, di mana dimensi ini tuh mengacu kepada kualitas dan gaya hubungan di antara karyawan dalam suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya ada sifat hierarki. Dimensi ini itu berkaitan dengan struktur otoritas dan juga kekuasaan dalam sebuah organisasi perusahaan. Lalu ada dimensi iklim yang ketiga, yaitu sifat pekerjaan atau nature of work. Dimensi ini berfokus pada karakteristik tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dalam organisasi.
Dan yang terakhir, dimensi iklim yang fokus pada dukungan dan penghargaan. Dimensi ini tuh berkaitan dengan sejauh mana organisasi memberikan dukungan dan pengakuan kepada semua karyawannya. Pada ilustrasi berikut dijelaskan mengenai dua budaya perusahaan yang berbeda. Yang pertama ada General Motor Corp atau GM, yaitu pada masa kepemimpinan dari Alfred P. Sloan, itu budaya kurang menghargai dan pelanggan dan karyawan mendominasi. GM itu cenderung fokus pada profit dan mengabaikan aspek kualitas serta peran dari karyawan. Selanjutnya ada Southwest Airlines, di mana pada saat itu dipimpin oleh CEO Herb Kelleher, menerapkan bahwa budaya yang sangat berbeda. Beliau menghargai keterlibatan karyawan dan menciptakan lingkungan di mana para pekerja itu merasa terhormat dan diberdayakan. Tentu, perbedaan antara dua budaya ini dapat menggarisbawahi bahwa peran penting budaya dalam menentukan keberhasilan organisasi itu sangat signifikan. Lalu selanjutnya ada budaya dan efektivitas organisasi. Pada chapter ini budaya memiliki peran penting dalam efektivitas organisasi perusahaan. Misalnya menurut Gordon tahun 1985, perusahaan bank dengan efektivitas rendah dan tinggi memiliki nilai budaya yang berbeda. Lalu ada Kotter dan Hesketh tahun 1942 itu mengatakan bahwa budaya yang kuat, adaptif, dan efektivitas organisasi memiliki hubungan relasi yang kuat. Dan yang ketiga itu ada Despande tahun 1993, yaitu menghubungkan budaya dengan inovasi. Lalu ada 4 jenis budaya dalam suatu organisasi perusahaan. Pada kasus ini ada clan, ada adoraci, ada market, ada hierarki, di mana akan dijelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Budaya market itu menekankan kompetensi dan capaian target, sedangkan budaya klan menunjukkan kerjasama tim, kohesi, dan juga partisipasi antara masing-masing karyawan dengan organisasi perusahaan. Lalu ada budaya adokrasi, di mana menunjukkan nilai kewirausahaan, kreativitas, dan juga adaptasi. Tentunya fleksibilitas dan toleransi dipercaya menjadi sesuatu yang penting bagi efektivitas organisasi. Lalu ada budaya hierarki yang menunjukkan keteraturan, aturan, dan juga regulasi. Lalu hubungan antara budaya adokrasi dan juga budaya market ini memiliki nilai yang tinggi dalam perusahaan yang memiliki performa tinggi. Tentunya kedua budaya ini tuh menunjukkan saling keterkaitan satu sama lain. Lalu secara general, Densian dan Misra tahun 95 menggambarkan 4 ciri budaya yang memiliki hubungan tersebut. Yang pertama itu ada keterlibatan, di mana partisipasi seseorang dalam jumlah yang besar itu menunjukkan efektivitas yang tinggi, tentunya dalam melahirkan inovasi. Yang kedua itu ada konsistensi yang berdampak positif dan juga negatif. Positif, jika koordinasi menyediakan integrasi dan koordinasi dalam organisasi, dan negatif jika konsistensi yang tinggi sering menyebabkan resistansi yang tinggi terhadap perubahan dan adaptasi. Lalu yang ketiga ada adaptasi. Organisasi yang efektif itu bisa melahirkan inovasi apabila bisa menerima perubahan dari luar. Dan yang keempat ada misi. Misi dari perusahaan itu menjadi poin yang penting yang akan melahirkan inovasi karena tujuan dari perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Robert Handri. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Agung. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengelola budaya untuk inovasi dan kreativitas di sebuah perusahaan. Secara sistematis, sebuah organisasi memiliki 3 dasar untuk sebagai suatu fondasi untuk melahirkan budaya, inovasi, dan kreativitas, yaitu yang pertama, tindakan dan perilaku, komunikasi, dan yang terakhir penghargaan dan hukuman. Korelasinya yaitu biasanya tindakan dan perilaku datang dari top manajemen suatu perusahaan yang mengkomunikasikan suara dan tindakan atau ide yang diinginkan ke seluruh organisasi perusahaan. Penghargaan akan didapat oleh sebuah individu jika suara dan tindakan dari top manajemen dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.
Tiga dasar ini akan menjadi fondasi juga untuk membentuk norma-norma yang akan dibentuk di sebuah organisasi dan perusahaan. Selanjutnya ada tiga faktor yang berperan penting yang berdampak pada budaya inovasi suatu perusahaan, yaitu yang pertama individu perusahaan, yaitu motivasi personal. Yang kedua, kemampuan dan pengetahuan dari individu. Yang ketiga, yaitu tantangan individu. Yang kedua, yaitu struktur perusahaan. Faktor pertama yaitu menerapkan batasan tindakan yang dapat diambil, menentukan batas toleransi resiko yang diperbolehkan dalam berinovasi, keterlibatan struktur organisasi perusahaan, akuntabilitas karyawan atau individu perusahaan, dan terakhir, orientasi terhadap aksi bukan terhadap birokrasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan dan dampaknya bagi perusahaan. Dan yang kedua yaitu pemimpin harus bisa tegas dan tidak boleh ambigu terhadap suatu persoalan. Lalu ada visi dan misi filosofi perusahaan. Visi dan filosofi perusahaan berpengaruh penting dalam melahirkan inovasi bagi perusahaan, karena di dalam visi dan filosofi perusahaan terdapat nilai dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Yaitu ada faktor pernyataan yang baik untuk membentuk visi dan filosofi perusahaan, yaitu yang pertama, buatlah pernyataan yang menarik. Yang kedua, membangun proses komunikasi dan implementasi yang efektif. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang kuat antara filosofi dan sistem yang mengatur perilaku. Yang keempat yaitu melakukan proses afirmasi dan sistem yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada budaya norma. Budaya norma juga dapat melahirkan kreativitas dan mengimplementasikan kreativitas tersebut untuk melahirkan sebuah inovasi bagi perusahaan. Budaya norma yang baik akan melahirkan banyak inovasi bagi perusahaan. Selanjutnya itu ada beberapa norma yang mendorong untuk menciptakan kreativitas. Yang pertama yaitu kebebasan dan pengambilan risiko. Keterbukaan informasi dalam organisasi dan komunikasi yang terbuka dapat mendorong menciptakan kreativitas untuk melahirkan sebuah inovasi. Yang kedua, dinamis dan berorientasi maju. Organisasi harus dinamis dan beradaptasi dengan cepat untuk dapat mendorong terjadinya kreativitas. Yang ketiga, eksternal orientasi, yaitu perusahaan harus selalu berpacu pada perspektif pelanggan, apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga dapat mendorong terjadinya kreativitas. Yang keempat, keterbukaan dan kepercayaan. Saling terbuka dan percaya satu sama lain antar individu dalam perusahaan akan mendorong terciptanya kreativitas yang tinggi. Yang kelima, diskusi. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk membangun kreativitas. Yang keenam, lintas fungsi dalam berinteraksi. Kerjasama tim antar departemen yang baik dapat mendorong menciptakan kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh, legenda dan cerita. Kisah sukses suatu perusahaan dapat diceritakan dan menjadi suatu pemicu pendorong munculnya kreativitas. Yaitu ada juga norma-norma yang mendorong mengimplementasikan inovasi. Yang pertama itu tantangan bagi karyawan. Kerja keras dan berpacu pada hasil merupakan tantangan yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk menciptakan inovasi. Yang kedua, komitmen kepemimpinan dan keterlibatan. Pengaruh inovasi harus selalu lahir dari kepemimpinan yang baik di suatu perusahaan. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan kepada karyawan yang berhasil memunculkan ide baru kepada perusahaan. Keempat, sumber daya. Waktu dan kesempatan untuk karyawan mendapatkan training untuk melakukan inovasi bagi perusahaan. Kelima, identitas korporasi. Identitas perusahaan yang kuat dapat membuat karyawan bangga, menciptakan rasa memiliki yang sangat tinggi yang dapat melahirkan inovasi. Yang keenam, struktur organisasi. Dengan birokrasi yang minim dan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil risiko, dapat melahirkan inovasi bagi perusahaan. Lalu ada faktor lain yang mempengaruhi perusahaan yang mempunyai banyak inovasi dan yang sedikit inovasi. Antara lain yang pertama yaitu otonomi. Otonomi harus seimbang antara otonomi strategis dan otonomi operasi. Kedua yaitu pengakuan atau penghargaan. Pengakuan atau penghargaan atas kinerja individu atau karyawan perusahaan. Ketiga yaitu integrasi. Integrasi antara sosial dan teknologi dari suatu perusahaan. Keempat, kelambanan dalam inovasi. Kelambanan ini dalam arti memberikan ruang bagi perusahaan atau individu untuk mengambil sebuah resiko. Lalu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu
Bab ini menekankan pentingnya menciptakan budaya dan iklim yang mendukung inovasi dalam organisasi. Ketika suatu perusahaan gagal melakukan inovasi, bisa saja perusahaan tersebut akan stagnan dan gagal untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Berbicara tentang inovasi, sebuah perusahaan harus memiliki dua kunci dimensi. Yang pertama itu Hard Innovation Practice, yaitu berbicara tentang strategi perusahaan, target perusahaan, sistem organisasi perusahaan untuk melakukan inovasi. Yang kedua itu Soft Innovation Practice, berbicara tentang efektivitas sebuah pemimpin dalam perusahaan untuk menciptakan budaya dan iklim inovasi bagi perusahaan. Kedua dimensi inovasi ini harus berjalan berbarengan satu sama lain, sehingga suatu perusahaan bisa melahirkan inovasi yang bagus. Lalu komentarnya itu, bab ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya menciptakan budaya inovasi dalam organisasi dan menawarkan panduan praktis untuk mendorong inovasi dan mendorong kesuksesan jangka panjang melalui kepemimpinan, sistem, proses, dan struktur yang efektif. Bab ini disusun dengan baik dan mudah diikuti sehingga menjadi sumber yang berguna bagi mereka yang ingin meningkatkan budaya inovasi dalam organisasi mereka. Lalu ada referensi diambil dari buku Innovation Management yang ditulis oleh Pervez Ahmed dan Charles Shepard. Terima kasih. Berikut presentasi dari kita tentang iklim dan budaya inovasi dari Pak Agung Fauzi dan saya sendiri Pak Robert Andri.